Semua itu akhirnya menjadi alasan gitu bahwa kita sulit untuk menghadirkan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya di rumah karena minimnya sarana dan prasarana gitu. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan sharing tentang gimana sih tipsnya supaya anak-anak itu suka belajar tanpa dipaksa. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Kita semua pasti udah tahu bahwa Indonesia masih menerapkan masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, dan ini sudah berlangsung mungkin sekitar 3 bulanan. Dan tentunya PSBB ini berdampak pada semua aspek begitu ya, termasuk salah satunya adalah berdampak pada sekolah anak. Sekolah anak-anak yang tadinya Senin sampai Jumat berada di sekolah bersama guru-gurunya, namun sekarang sudah beberapa bulan terakhir ini harus bersama dengan orang tuanya setiap hari full time 24 jam. Mulai dari anak-anak yang sekolahnya masih PAUD, masih TK, bahkan sampai yang tingkat universitas, semuanya belajar melalui sistem daring, sistem online. Mungkin kalau misalnya orang tua yang anaknya udah SMP, SMA, atau kuliah, nggak terlalu pusing gitu ya mikirin gimana cara ngajarin anak-anaknya, karena mungkin mereka udah biasa mandiri, sudah terbiasa belajar sendiri, sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya gitu. Beda sama misalnya anak-anaknya masih kecil, masih PAUD, masih TK, atau masih SD, yang tentunya butuh pendampingan yang ekstra gitu untuk anak-anak. Jangan sampai dengan PSBB ini, dengan sekolah di rumah anak-anak ini justru membuat mereka jauh dari belajar, jauh dari buku, jauh dari ilmu, dan malah nonton TV aja atau nonton handphone aja gitu. Jangan sampai, karena tentunya pemerintah dan juga semua guru-guru mungkin nggak akan ada yang berharap seperti itu, karena berharap orang tua di rumah memberikan perhatian ekstra untuk anak-anak sehingga bisa mengajarkan anak-anak pelajaran-pelajaran sekolah dari rumah. Mungkin untuk orang tua yang sudah terbiasa membuat home learning untuk anak-anaknya mungkin nggak terlalu pusing gitu ya, karena sudah biasa. Beda sama orang tua yang belum biasa. Mungkin bingung jadinya karena aduh mesti gimana nih, kalau misalnya di sekolah kan enak, sarana dan prasarananya itu lengkap kalau di sekolah. Sedangkan kalau misalnya di rumah sebenarnya kita bisa bikin sendiri gitu. Kita bisa cari di internet sendiri. Apa yang mau kita pelajarin buat anak-anak kita bisa bikin sendiri. Cuman kadang urusan domestik yang nggak selesai-selesai, urusan rumah yang nggak selesai-selesai, urusan anak-anak yang masih kecil yang nggak selesai-selesai. Semua itu akhirnya menjadi alasan gitu bahwa kita sulit untuk menghadirkan pendidikan yang layak untuk anak-anaknya di rumah karena minimnya sarana dan prasarana gitu. Dan juga mungkin udah kehabisan ide gitu, mau ngapain lagi nih di rumah. Banyak juga aku temuin orang tua di luar sana yang akhirnya curhat gitu ke media sosial bahwa udah hampir stres gitu. Stres itu udah hampir klimaks gitu. Ngurusin anak-anak di rumah. Mending kalau misalnya anaknya satu, ini anaknya 2 atau 3 sama-sama sekolah gitu. Dan itu pasti pusing luar biasa. Harus bagi waktu, harus bagi konsentrasi untuk anak yang ini, anak yang itu. Harus ganti-gantian konsentrasinya, dan itu untuk orang tua yang nggak biasa dengan kondisi seperti ini akan semakin bingung dan hilang arah, dan akhirnya ngebiarin anak-anaknya untuk ya udahlah kasih aja handphone, biarin aja lah mereka main game. Abis aku bingung mau ngapain lagi mereka. Udahlah kasih TV aja, yang penting nonton, yang penting diem, yang penting nggak gangguin aku kerjaan rumah kayak gitu. Akhirnya orang tua bingung di rumah harus apa. Anak-anaknya juga bingung sebenarnya mereka mau belajar apa lagi gitu. Nah terus aku akhirnya ikut mencari gitu, karena anak aku Nada juga sempet kemarin itu ikut TAUD, tahfiz anak usia dini. Kemudian harus cut karena pandemi ini dan belum dilanjut lagi sampai sekarang. Dan memang rencananya tahun depan saat dia umurnya 5 tahun itu mau di sekolahin TK gitu. Tapi ya karena kondisinya seperti ini akhirnya ya kita harus mencari cara gitu gimana biar anak-anak tetap belajar di rumah, tetap belajar tapi gak kelihatan belajar gitu. Dan akhirnya aku udah nemuin satu mainan edukatif yang ngebuat mereka nggak sadar kalau mereka itu lagi belajar. Padahal materinya materi-materi pelajaran gitu, tapi dikemas dengan sangat apik gitu ya, sehingga ngebikin anak-anak merasa bermain. Mainan apakah itu? Nah, jadi ini dia mainannya. Tada, ini dia Fantastic Learning. Fantastic Learning ini terdiri dari 10 jilid buku dengan 10 tema, yaitu diriku, keluargaku, lingkungan, binatang, seni, Islam, bentuk dan warna, angka, huruf Latin, dan huruf hijaya.
Fantastic Learning ini juga dilengkapi dengan buku panduan untuk orang tua, satu set board game, dan augmented reality yang tentunya bikin permainan ini jadi makin seru. Nah, anak-anak aku, Nada sama Nadif ini seneng banget akhirnya mainan pakai Fantastic Learning ini. Pertama kalinya dia belajar huruf hijaiyah ya dari buku Fantastic Learning ini. Dari sini mulai dari pengenalan huruf alif sampai huruf ya. Kemudian ada tambahan fathah, kayak gitu-gitu juga belajar dari buku Fantastic Learning ini, meskipun aku tambahin beberapa tambahan sarana dari luar gitu ya. Cuman buku ini tetap buku yang utama aku mainin karena emang seru banget dan mereka nggak ngerasa mereka lagi belajar, tapi akhirnya mereka ngerekam dengan baik gitu. Mungkin karena ini bentuknya mainan gitu ya, jadi mereka ngerasa kayak nggak dipaksa gitu. Mereka belajar sambil main dan akhirnya malah mereka bisa menyerap ilmu itu dengan sendirinya tanpa harus kita omel-omelin, tanpa harus kita suruh-suruh, tanpa harus kita paksa-paksa kayak gitu. Tiap tema dari buku Fantastic Learning ini levelnya berbeda-beda. Jadi levelnya itu mulai dari yang hijau atau paling mudah, kemudian kuning, sedang, dan kemudian ada yang merah, yaitu paling sulit. Jadi bisa disesuaikan nih sama umurnya. Misalnya umurnya baru 2 tahun, sesuaikan aja, berarti mainannya yang levelnya hijau. Nanti semakin dia besar, dia akan bisa bermain yang levelnya semakin sulit, kayak gitu. Selain itu, di buku Fantastic Learning ini, kita bisa mengecek jawaban anak-anak. Jawaban yang benarnya itu disediakan pada setiap lembar permainan. Jadi nanti setelah kita balik kotak pasnya itu ada warna-warna yang bisa disesuaikan dengan jawabannya. Kalau misalnya jawabannya benar semua, berarti warna-warnanya sama. Dan kalau salah berarti warna-warnanya ada yang berbeda. Nah di video ini Nada sama Nadif benar semua, Masya Allah. Terus board gamenya ini juga seru banget dan bisa dimainin sama orang tuanya karena ada banyak karakternya gitu ya. Ada karakter untuk anak, ada karakter untuk orang tua, ada sekitar 6 karakter gitu ya. Nah ini dia board game yang ada di Fantastic Learning. Sebenarnya ini kita bisa putar pakai alat yang memang sudah disediakan. Cuman karena alatnya tuh agak susah untuk diputernya, jadi kita coba pakai aplikasi yang memang sudah disediakan dari Fantastic Learning-nya. Aplikasi ini baru bisa dijalankan ketika kita scan voucher yang ada di buku Fantastic Learning. Dan ternyata seru banget kalau misalkan mainnya disambungin ke smartphone, karena kita jadi tahu sekarang giliran siapa, nanti setelah ini giliran siapa, dan kita tahu kita ada di kotak nomor berapa. Kemudian jadi lebih paham aturan mainnya gitu. Kayak misalnya ternyata kalau misalkan masuk ke goa itu nggak boleh jalan satu putaran, atau suka juga ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu. Untuk bisa maju 4 kotak kamu harus menjawab pertanyaan ini, dan itu jadi seru banget, bisa jadi interaksi sama anak-anak gitu ya, dan kita bisa jawab bareng sama anak-anak. Seru banget, Masya Allah. Nah selain itu tadi juga aku bilang bahwa di Fantastic Learning ini ada teknologi augmented reality. Apa sih augmented reality itu? Jadi augmented reality itu adalah teknologi yang bikin huruf atau gambar yang ada di buku itu bisa keluar gitu gambarnya di handphone, jadi nyambung ke smartphone kita. Kayak kartu-kartu yang ada di Fantastic Learning ini semua bisa dibaca dengan augmented reality melalui smartphone kita, tapi tetap harus dengan pendampingan orang tuanya ya. Hewan lumba-lumba. Coba kita lihat ya. Lumba-lumba bisa tertidur dengan satu mata tertutup. Hal ini terjadi karena sebelah otaknya beristirahat, sedangkan sebelah lainnya masih bekerja. Kondisi seperti ini membantu lumba-lumba untuk tetap waspada terhadap pemangsa lain. Selain tidur sambil berdiri, sapi juga bisa tidur sambil mengunyah makanan. Hal ini terjadi karena sapi mengunyah 2 kali agar makanannya benar-benar halus. Proses menghaluskan makanannya itu bisa sampai 8 jam, sehingga sapi pun jatuh tertidur sambil terus mengunyah. Coba pegang sapinya. Nggak bisa ya. Nah terus apa aja sih manfaat dari Fantastic Learning ini? Jadi manfaat yang pertama adalah menumbuhkan kecintaan belajar pada anak. Manfaat yang kedua, memperkenalkan anak pada diri sendiri.
Yang ketiga, meningkatkan kemampuan observasi. Yang keempat, meningkatkan daya konsentrasi, membiasakan tekun dan mandiri, mempererat ikatan orang tua dan anak, dan menstimulus kemampuan logika, matematika, bahasa, visual, kreativitas, imajinasi, dan motorik atau gerak anak. Kemudian masing-masing tema juga memiliki manfaat yang berbeda-beda. Yang pertama adalah diriku. Pada buku diriku ini, buku ini mengenalkan anak pada dirinya sendiri, meliputi fisik, emosi, benda-benda yang dekat dengan dirinya, serta kegiatan sehari-hari. Kemudian di buku keluargaku, mengajak anak lebih mengenal rumah dan keluarganya. Di buku tentang lingkungan, mengajak anak menemukan berbagai hal di sekitarnya, tempat umum, kegiatan di luar rumah, profesi, serta belajar empati kepada orang lain. Di buku binatang, memberikan wawasan pada anak tentang binatang dan ciri-cirinya. Pada buku seni, memperkaya diri anak dengan berbagai jenis kesenian seperti lukis, musik, dan tari. Pada buku Islam, mendekatkan anak pada dunia Islam termasuk sholat, berdoa, berzikir, serta akhlak terpuji. Kemudian yang ketujuh, bentuk dan warna. Mengenalkan pada anak bermacam-macam bentuk dan warna sebagai bekal dasar mereka belajar angka dan huruf. Yang kedelapan, angka. Bermain dengan angka dimulai dari pengenalan angka hingga operasi hitung sederhana. Yang kesembilan, huruf Latin. Mengenalkan anak pada huruf alfabet sebagai bekal belajar membaca. Dan yang kesepuluh, huruf hijaiyah. Mengenalkan anak pada huruf hijaiyah di tahap awal. Nah, Masya Allah ya, banyak banget nih manfaat dari mainan edukatif Fantastic Learning ini. Dan ini cocok banget untuk anak-anak mulai dari usia 2 sampai 6 atau 8 tahun. Jadi cocok banget untuk nemenin anak-anak di masa PSBB ini. Selain itu juga ngebantu orang tua untuk lebih terstruktur lagi, untuk lebih terjadwal lagi pemberian materi untuk belajar anak-anak. Dan juga tentunya Fantastic Learning ini membuat anak-anak belajar tanpa dipaksa. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman yang bisa aku bagikan pada video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe video aku supaya channel aku semakin berkembang. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.